Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Dwi Handayani selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak. Pada kesempatan kali ini saya Adelia Elokmadiasti ingin mempresentasikan terkait PPh pasal 25 atau kredit pajak. Pajak penghasilan pasal 25 atau PPh pasal 25 adalah angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan, yang dimaksudkan untuk meringankan beban wajib pajak dalam membayar pajak. Kredit pajak sendiri diartikan sebagai cara melunasi pajak yang diperkirakan akan terutang dalam suatu tahun pajak melalui pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak lain atau atas pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri. Objek PPh pasal 25 ada tiga, yaitu wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif PPh pasal 25 adalah 0,5% dikali omset bulanan tiap masing-masing tempat usaha. Kemudian yang kedua ada wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu. Tarif PPh pasal 25 adalah PKP dikali tarif pasal 17 ayat 1 huruf A dibagi 12 bulan. Dan yang ketiga adalah wajib pajak badan. Tarif PPh pasal 25 bagi wajib pajak badan adalah PKP dikali 22%, tarif pasal 17 ayat 1 dibagi dengan 12 bulan. Menghitung angsuran bulanan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun berjalan harus dibayar sendiri oleh WP atau wajib pajak setiap bulan. Adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT PPh tahun pajak yang lalu dikurangi dengan poin A, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23. Poin B, pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Poin C, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Berikut ini merupakan perhitungan PPh 25 wajib pajak orang pribadi, di mana penjumlahan kredit pajak PPh 21, 22, 23, 24 nantinya akan dibagi 12 bulan sebagai eh, dasar pengenaan angsuran pajak. Berikut merupakan contoh pasal PPh 25 wajib pajak orang pribadi. Pajak penghasilan yang terutang untuk Tuan Hakim berdasarkan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 50 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 adalah sebagai berikut. Pemotongan PPh 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta. Pemungut PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta. Pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2.500.000. Pembayaran pajak di luar negeri sebesar 7.500.000 seluruhnya dapat dikreditkan sebagai PPh pasal 24. Angsuran bulanan PPh pasal 25 untuk tahun 2017 yaitu sebagai berikut. Menurut PPh pasal 25 dalam SPT tahunan PPh tahun 2016 yaitu 50 juta. Dikurangi atau adanya kredit pajak tahun 2016 yaitu PPh pasal 21 sebesar 15 juta, PPh pasal 22 sebesar 10 juta, PPh pasal 23 sebesar 2.500.000 dan PPh pasal 24 sebesar 7.500.000. Kemudian dari kredit pajak tersebut dikurangi PPh menurut SPT tahunan yang kemudian hasilnya menjadi dasar perhitungan angsuran pajak. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan, yaitu 15 juta dibagi 12 bulan, yaitu Rp1.250.000. Kemudian berikut ini merupakan perhitungan PPh 25 untuk wajib pajak badan. Sebetulnya hampir sama dengan PPh wajib pajak orang pribadi, namun di sini tidak ada PPh pasal 21-nya. Nah, berikut ini contoh PPh pasal 25 wajib pajak badan.
Pajak penghasilan yang terutang untuk PT Perdana berdasarkan surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun 2016 sebesar 125 juta. Pajak yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga serta yang terutang atau dibayar di luar negeri dalam tahun 2016 sebagai berikut. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain atau PPh pasal 25 sebesar PPh pasal 22 sebesar 30 juta. Kemudian pajak penghasilan dipotong oleh pihak lain PPh pasal 23 sebesar 15 juta. Pajak penghasilan yang dibayar di luar negeri sebesar 42.500. Tetapi berdasarkan ketentuan yang dapat dikreditkan menurut PPh pasal 24 yaitu sebesar 40 juta. Pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain dan yang dibayarkan atau terutang di luar negeri tersebut untuk bagian tahun pajak meliputi masa 8 bulan dalam tahun 2016. Angsuran PPh pasal 25 untuk tahun 2017 yaitu sebagai berikut. Hasil penjumlahan pengurangan atau kredit pajak di tahun 2016 dikurangi dengan PPh menurut SPT tahunan pajak PPh tahun 2016. Hasilnya akan menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, dasar penghitungan angsuran inilah yang akan dibagi menjadi 8 bulan, yaitu sebesar 5 juta per bulan. Penyetoran dan pelaporan PPh pasal 25. Angsuran pajak bulanan PPh pasal 25 tersebut dibayar atau disetor sendiri oleh wajib pajak paling lambat tanggal 15 bulan takwim berikutnya. Angsuran pajak bulan Maret disetor paling lambat tanggal 15 April 2017. Pelaporan atau penyampaian SPT masa atas angsuran pajak tersebut dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Angsuran pajak bulan Maret 2017 dilaporkan paling lambat tanggal 20 April 2017. Sarana untuk melaporkan angsuran tersebut adalah SSP lembar ketiga. Kemudian, berikut ini ada beberapa tax planning PPh pasal 25. Yang pertama, menghindari pajak lebih bayar agar tidak terjadi pemeriksaan pajak oleh Fiskus. Yang kedua, apabila berdasarkan estimasi dalam tahun pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak lebih, baik mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan paling cepat 3 bulan setelah berjalannya tahun pajak. Menggunakan metode average atau rata-rata dalam penilaian persediaan. Yang keempat, mempertimbangkan untuk memperoleh aset tetap melalui sewa guna usaha atau leasing. Yang kelima, mengoptimalkan jumlah kredit pajak yang diperbolehkan. Yang keenam, memilih metode penyusutan dan amortisasi yang paling sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan. Yang ketujuh, pengelolaan transaksi yang berkaitan dengan withholding tax. Penerapan tax planning PPh pasal 25 pada wajib pajak badan. Pajak penghasilan terutang PT UMB sebelum penerapan PPh pasal 25 adalah 80 juta. Setelah perhitungan PPh pasal 25, yaitu PPh terutang 80 juta yang dikreditkan pajak berdasarkan PPh pasal 25 adalah 7 juta. Maka perhitungan angsurannya adalah 73 juta. Mohon maaf, 73 miliar. Dengan adanya perencanaan pajak menyebabkan komponen penghasilan kena pajak turun, sehingga pajak terutang perusahaan juga turun. Dari yang semula 80 miliar menjadi 73 miliar rupiah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.